Oke, kita concern ke tanah Pelindo yang mau dipakai di Tanjung Priok. Ya. Kalau dari segi tata letak, apakah memang itu tanah tata ruang, betul? Nah ya, kalau tata ruang itu memang sudah sangat sesuai, ideal, ya, jauh karena dari memang permukiman. Kawasan pantai utara kita khususnya, bahkan penambahan pulau reklamasi yang dekat Pelabuhan Tanjung Priok memang dikhususkan untuk kawasan industri dan pelabuhan. Artinya seluruh kegiatan industri dan pelabuhan itu tidak boleh ada pemukiman. Ya, jadi kalau umpamanya nanti jadi dipindahkan ke situ, secara teknis dijamin tidak akan ada pemukiman karena memang bukan kawasan hunian khusus untuk industri dan pelabuhan terkait. Nah, persoalannya tadi keketatan pengendalian tata ruang kita akan apa? Karena apa? Ada gula, ada semut, Mbak Fris. Depo Pelumpang ini menjadi begini karena pasca 1990-an, begitu depo ini tumbuh ya, artinya ada kesibukan, di situ kan ada kebutuhan warung, tempat tinggal, dan sebagainya. Masyarakat muncul. Kebutuhan itu kan satu demi satu ya. Nah inilah yang kemudian membuat saling ada kebutuhan. Tapi tadi pelanggaran dimulai pada saat batas-batas keamanan tadi itu diabaikan. Butuh ketegasan sebenarnya, tapi ketegasan oleh pihak mana? Dalam hal ini adalah pihak pemilik tanah, kalau di Pelumpang berarti Pertamina, kalau nanti pindah ke Pelindo berarti kan itu miliknya Pelindo, sama-sama. Tapi siapa yang perlu bersikap tegas? Apakah pemilik tanah? Apakah Pemprov DKI Jakarta atau ada pihak lain yang sebenarnya bertugas buat dua belah pihak ya. Satu, kalau tadi Pertamina mau pindah ke Pelindo, statusnya nanti Pelindo harus menyerahkan tanahnya kepada Pertamina. Karena ini kita bicara sebagai aset ya. Aset Pelindo diserahkan kepada Pertamina, artinya status lahannya harus milik Pertamina. Dengan demikian baru bisa dibangun untuk pembangunan kilang. Nah, yang punya kewenangan untuk melarang siapapun punya aktivitas ekonomi, apalagi pindah dan membuat permukiman di situ siapa? Pemprov DKI, karena kita bicara tata ruang, ya. Tata ruang kan yang mengendalikan mana yang boleh, mana yang tidak. Di sini boleh apa, di sana boleh apa, di situ sudah diatur oleh Pemprov DKI. Nah, di dalam rencana tata ruang sudah dibagi. Kalau udah namanya kawasan industri, pelabuhan ya jelas tidak boleh untuk hunian misalnya. Nah, kemudian tadi kalau kawasan hunian berdekatan dengan kawasan dan pada fasilitas penting negara itu bisa dievaluasi duluan mana, fasilitas nasional dulu atau pemukiman dulu. Gitu. Jangan sampai terbalik. Ini kan pemahaman yang terbalik adalah kenapa kok depo berada di pemukiman padat begitu kan? Padahal tadi sejarahnya justru depo itu sudah dirancang dengan lebih dulu dengan segala macam buffer zone-nya tadi, baru kemudian muncul pemukiman gitu. Nah, ini karena apa namanya? Karena tadi bahwa di situ kemudian ada aktivitas, ada kebutuhan, kemudian kan? Aktivitas ekonomi mulai muncul, kemudian karena ada aktivitas ekonomi maka kemudian ada permukiman. Artinya pengendalian penertiban pemanfaatan ruangnya tidak berjalan. Gitu. Pak Nirwono, kami tengah menunjukkan sejumlah tempat sebenarnya, sejumlah depo atau kilang minyak yang kemudian pernah mengalami kebakaran. Ini ada di 3 Maret 2023 Pelumpang yang paling terakhir, kemudian kilang minyak milik Pertamina di Balikpapan, 15 Mei, kilang minyak unit 4 Pertamina di Cilacap, kemudian juga di Cilacap lagi ya 2021 nih dua-duanya. Kemudian berikutnya kita lihat ini di Balongan Indramayu Maret 2021, kemudian di Sumatera Barat 2014, 2010 ada di Mataram ya, di NTB. Kemudian 2009 ternyata di lokasi yang sama dengan sekarang terjadi kebakaran. Anda melihat keberadaan depo yang terjadi depo maupun kilang minyak yang terjadi kebakaran ini kan eksesnya atau akibatnya menjadi lebih besar ketika berhubungan sama atau sangat dekat dengan masyarakat. Jadi kuncinya sebenarnya adalah pengendalian tata ruang, Mbak Fritz. Kenapa? Di dalam menentukan sebuah kawasan, entah itu depo, entah itu kilang dalam skala besar, sudah ada daerah buffer zone. Semakin besar kilang maupun depo, maka semakin luas atau semakin panjang jarak pengamannya, buffer zone-nya tadi. Nah, penetapan buffer zone ini tentu ada kajian teknisnya kan, karena kita memperkirakan hal yang terburuk kalau terjadi ledakan pada jarak radius mana kondisi itu aman. Persoalan akan muncul pada saat penetapan daerah buffer zone ini kan rata-rata daerah kosong, berupa lapangan rumput, bahkan berupa kolam, istilahnya tidak ada hunian. Nah, lahan-lahan seperti ini termasuk lahan-lahan yang mudah sekali beralih fungsi. Tidak tiba-tiba ya, tidak tiba-tiba kemudian langsung berubah, tidak. Ada proses 1 tahun, 2 tahun, muncul 1 rumah, 2 rumah sesuai dengan kebutuhan tadi ya. Ya, kebutuhannya mau warung, mau tempat tinggal, tapi itu muncul tidak tiba-tiba ya. Secara tradisional penataan ruang kita itu selalu terjadi perubahan secara bertahap, bahkan memakan waktu puluhan tahun. Permasalahan muncul jika terjadi bencana tiba-tiba, nah ini kalau kata tiba-tiba seolah-olah tiba-tiba padat gitu ya. Padahal tadi ada proses pembiaran yang tadi terjadi juga semuanya, termasuk di daerah Balongan, Balikpapan juga. Kalau tidak ada pengendalian tata ruang
antara kilang dengan pemukiman dalam jarak yang aman, risiko yang sama bisa terjadi. Betul. Oke, risiko apalagi yang sama. kalau model kayak di Balikpapan dekat laut ya, dekat laut itu kan Itu idealnya ya. betul, dekat ideal artinya pengendaliannya akan lebih mudah. Meminimalisir risiko, Risiko lah, betul katakanlah, daripada ketika tidak umpamanya ada ke arah permukiman daratan warga. yang dekat dengan pemukiman Karena warga. risiko terjadi kebakaran, risiko kecelakaan kerja itu memang ada, dan betul, kita dalam konteks meminimalisir risiko betul dampaknya sekali. kepada Iya, masyarakat. betul. Oke, terima kasih Pak Nirwono Ya, Yoga semoga sudah bermanfaat. menjelaskan banyak hal di obrolan malam edisi kali ini. Terima kasih buat Anda sudah hadir di studio, dan saya akan kembali untuk Anda usai jeda kami akan bicara mengenai ini peta politik yang makin cair katanya, tetapi ada saling komunikasi politik antar dua koalisi saat ini ya. Koalisi apakah akan bergabung atau katanya sih saling menghormati. Kira-kira siapa saja atau partai mana saja? Usai jeda di obrolan malam. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.